warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Cermawan dengan NIM 24160300021. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T independen beserta uji T pirate. Baiklah, masuk kita ke caranya. Sebelum itu kita masuk ke datanya, yaitu di sini kita sudah ada master data, kita langsung masuk ke dalam datanya. Nah, di sini setelah ada data, ada berapa ini? Ada 391 data. Baik, di sini kita blok seluruh datanya. Sudah kita blok, kita klik kanan, kita copy, lalu kita pergi ke aplikasi IBM SPSS-nya. Nah, di sini kita sudah masuk di aplikasi IBM SPSS-nya. Lanjut kita paste, klik kanan. Nah, kita paste data yang kita copy tadi, paste with variable names. Nah, di sini sudah datanya sudah keluar. Lanjut kita masuk ke bagian analis. Di bagian deskriptif kita masuk ke explore. Nah, di sini kita masukkan kinerja independen. Lalu di bagian plot ini kita klik normality plot with test, continue, lalu klik OK. Nah, di sini karena data kita lebih dari 100, maka yang kita lihat yaitu Kolmogorov-Smirnov. Nah, di bagian sini jika di bawah 0,05 berarti datanya tidak terdistribusi normal. Lanjut kita bagian data yang kedua, deskriptif statistik. Di bagian explore, bagian kinerja ini kita keluarkan, kita masukkan motivasi. Bagian plots-nya masih sama, normality plots with test, continue, oke. Nah, di sini datanya juga sudah keluar, masih sama seperti data yang pertama, masih di bawah 0,05, yang berarti datanya tidak terdistribusi normal. Lanjut untuk data yang ketiga, deskriptif test, deskriptif statistik, bagian explore, lalu motivasinya kita keluarkan, kita masukkan kepuasan, klik OK. Masih sama, datanya tidak terdistribusi normal dikarenakan di bawah 0,05. Lanjut untuk data yang terakhir, data yang keempat, kepuasannya kita keluarkan, kita masukkan etos kerja, klik OK. Berarti keempat datanya tidak terdistribusi normal karena di bawah 0,05. Baiklah, lanjut kita untuk menentukan data homogenitas, kita pergi ke analis. Di bagian conformance, kita klik one way ANOVA. Di bagian dependent list ini kita masukkan kinerja, dan di bagian faktor kita masukkan motivasi, kepuasan, dan etos kerja. Tapi kita masukkan satu-satu dulu. Motivasi, lalu kita klik option, kita klik homogeneity of variance test, kita klik continue, klik OK. Di sini datanya sudah keluar. Kita lihat di bagian based on mean, bagian sig-nya masih di bawah 0,05, yang berarti datanya tidak homogen karena tidak terdistribusi normal. Lanjut
Untuk data selanjutnya, components, one way ANOVA, bagian motivasi kita keluarkan, kita masukkan kepuasan, in option masih sama, homogeneity of variance test, continue, oke. Sama seperti yang tadi, ini bagian ini masih di bawah 0,05, yang berarti tidak homogen. Lanjut data berikutnya, conformance, one way ANOVA, kepuasan yang kita keluarkan, kita masukkan etos kerja, baru kita klik OK. Mungkin seperti ini data yang keluar untuk uji homogenitas pada data ini. Nah, masuk ke bagian yang ketiga. Pada data uji T ini kita sudah memiliki data, dan kita lihat di sini masih ada data atau angkanya yang tidak sesuai, yaitu pada bagian di sini. Cara merubahnya yaitu kita blok satu tabel ini. Setelah kita blok, kita pergi ke bagian replace. Bagian ini kita klik replace, baru kita klik tadi yang apa itu L00, baru kita ubah ke 100. Klik replace all. Di sini terdapat 7 data yang salah penulisannya, itu kita klik OK. Lalu kita blok seluruh datanya. Lalu kita klik kanan, klik copy. Nah, lanjut kita pergi ke SPSS IBM-nya. Nah, bagaimana jika datanya sudah ada? Untuk buat data baru, yaitu kita pergi ke bagian file, kita klik new data. Nah, di sini sudah keluar. Lalu kita klik kanan, kita paste with variable names. Nah, di sini kita hapus bagian nomornya ini. Kita klik kanan, kita klik cut. Nah, lanjut kita pergi ke analysis, kita pergi ke components, one way ANOVA. Nah, lalu kita klik di bagian jenis kelamin. Bagian jenis kelamin di bagian faktor dan nilai statistik metode student center bagian independen. Nah, di bagian option ini sama yang seperti tadi, klik homogeneity of variance test, klik continue, oke. Nah, dapat dilihat pada data yang uji T ini nilai signya di atas 0,05, yang berarti datanya tidak ada perbedaan dari data tersebut. Lanjut ke data berikutnya, masih sama deskriptif bagian components, one way ANOVA, bagian nilai statistik metode student center-nya kita keluarkan, masukkan metode teacher center. Bagian option masih sama homogeneity of variance test, klik continue, klik OK. Nah, sama seperti tadi, nilai signya masih di atas 0,05, yang berarti datanya tidak ada perbedaan. Nah, untuk menentukan data uji T independen, kita masuk ke bagian Excel lagi. Di bagian data uji T independen, kita blok seluruhnya. Kita klik kanan, kita copy, lalu kita pergi ke aplikasi IBM SPSS-nya. Sini kita new data, tinggal kita klik kanan, paste with variable names.
Nah, di sini bagian nomornya ini kita klik kanan, kita cut. Lanjut. Nah, di sini jenis kelaminnya masih berupa angka, maka kita ubah ke bagian 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Di bagian variable view, di bagian values, klik titik 3 di sini. Kita ubah 1 itu laki-laki. Kita ketik laki-laki, kita klik add, dan yang untuk nomor 2 kita buat di sini perempuan. Kita klik add, klik OK. Lanjut di bagian analysis, kita pergi ke components, kita pergi ke independent sample t-test. Nah, di bagian jenis kelamin ini kita masukkan di grouping variable, dan nilai statistik metode student center kita masukkan di test variable. Nah, di bagian grouping variable ini, define group kita masukkan di sini grup 1 dan grup 2 2. Kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah keluar datanya, di mana datanya itu masih di atas 0,05, yang berarti datanya ada perbedaan dia karena di atas 0,05. Lanjut untuk data berikutnya, bagian components, independent sample t-test, nilai statistik yang kita keluarkan, kita masukkan nilai statistik mode teacher center, klik OK. Nah, masih sama yang seperti tadi. Lanjut kita ke bagian analis, components, di bagian pirate sample t-test. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai statistik metode center ke variabel 1 dan nilai statistik metode teacher center di bagian variabel 2. Lalu kita klik OK. Nah, mungkin seperti ini cara mengolah data, menganalisis data normalitas, homogenitas, uji T independen, beserta uji T pirate independen. Mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.